cerita nyata dulunya. Didongengaken wenten siji wong fakir, uning fakir. Tahu fakir Pak? Jadi kita miskin. Nah, wenten fakir, wenten miskin. Tuh, lamun miskin mah ngaran miskin, betul Pak ya? Ngaran miskin itu orang yang berusaha kebutuhannya sehari 10.000, barang dapatnya hasilnya cuma 7.000 atau 8. Jadi tidak mencukupi untuk kebutuhan. Itu namanya miskin. Kalau fakir mah hampir sama, hampir pada baik kok. Cuman hari fakir mah anu la malalahu wala kasabah la ikut. Dia tidak punya harta dan tidak punya mata pencaharian. Itu tuh, itu namanya Pak fakir. Nah, wenten siji wong sing fakir derbe rakyat, derbe anak, derbe anak pada waktu hari Asyura. Nah, semuanya satu keluarga pada puasa. Bapaknya puasa, ibunya puasa, anaknya pun puasa. Kayak ibu-ibu baik ya, pergi puasa Jumat. Puasa, alhamdulillah. Walaupun namun setelah berpuasa ini untuk berbukanya tidak ada apa-apa. Ngan boga saya tanding gentong segitu lagi. Kok hari ini awet tanding sumur, cuma harus melewat buat terderbe. Apa maning batu nih lalau eko. Pahoroja maka mereka itu keluarlah dari rumah berkeliling-keliling mencari orang yang memberi buka. Kayak ke kampung Jeko juga nyampe, ke Bacidam juga nyampe tuh. Nah, palam yakin saya, maka setelah berkeliling pun tidak menemu apa untuk berbuka puasa. Kalau buka puasa kok. Terus pada khodasu wasyarbi, maka ketika itu masuklah ke suatu pasar, dan di pasar itu melihat seorang laki-laki yang beragama Islam sedang menunggu toko. Terus si wong fakir kan tekan memberi binatang, minta ya, Pak, coba mohon kami ini ya Saidi anak fakirun, wahai tuanku, wahai bapakku, saya ini orang fakir, orang gak punya. Mudah-mudahan bapak bisa memberi hutang kepada saya hanya 1.000 aja. 1 dirham, 100.000 aja Pak, tolong saya buat beli makanan untuk berbuka puasa, dan saya akan doakan bapak pada hari ini. Ribu-ribu wong sing dijaluk dedekku ngutang pas itu teka wong sing ngaran geruntung ngarane berberibin ya awal jak melegos iki bisa dia walau yang saya dan dia tidak memberi suatu apapun, tidak pokoknya. Jadi kembali tangan kosong. Maka kembalilah seorang fakir tersebut dan dia merasa sedih hatinya. Itu wong Islam kok, wong sugih kok. Terus makanya kita kudu istilahnya sosial, makhluk yang sosial kudu istilahnya apa namanya dermawan sesuai kemampuan. Ya ada dipaksakan ya, sesuai kemampuan baik menawari 10 sepiring mereka. Terus sampai keluar air mata, maka berjalan lagi. Nah pada itu melihat seorang
tetangga warung itu ada. Jadi kiosnya ngerendeng kok wenten sekarang siropi lamun sedikit lamun kata sekarang parima Pak siropi ku penukaran Pak apa moni channel tempat penukaran wakana dan orang moni channel itu adalah orang Yahudi non Muslim. Nah, pada zaman setelah itu orang fakir pergi, dia mengikuti gayungan. Lalu kita sebentar aja Tadi saya lihat Mamang itu ngomong-ngomong sama tetangga warung saya itu. Ngomong apa sih Pak Kola, begini Pak, saya Pak dari jauh memang saya sengaja menuju dia sebab dia itu orang kaya, orang usaha. Cuman saya pinjam utang 1 dirham saja, 10.000 saja buat buka puasa beserta anak-anak keluarga saya. Cuman dia menolak, tidak memberi. Padahal saya begini, Anulaka, kalau Bapak mendoakan kepada saya akan doakan pada hari ini buat Bapak. Teristimewa. Kata Yahudi kemudian, memang ini hari apa? Ikide dina apa dinane? Jari si fakir, ikide dina Asyur. Terus wong fakir kan wong tersebut menyebut fadilah keutamaan pada hari Asyur. Kemudian setelah mendengarkan bahwa barang siapa orang yang memberi pada hari Asyura, maka seperti halnya memberi semua anak Adam sedekah. Nah, para Yahudi, maka Yahudi tersebut memberi 10 dirham. Kalau uang kita itu dirham itu sekitar 1 juta. Nah, nih ambil dan belanjakanlah, nafkahkanlah untuk keluargamu ya. Ikroman sebab apa? Yahudi ngamuliakeun ning dina Asyur. Nah, kemudian pergilah si kafir dan merasa gembira, merasa bunga, wakal atuh dan waktu itu dalam keadaan aus pun alhamdulillah ya merasa langsung membeli belanja ke pasar rauh, belanja beli makanan, beli berasnya, beli ikannya, sayuran, langsung dinampakkan kepada keluarganya. Itu. Nah, jadi lamun ingat dalamnya antara saudara kita yang Islam dan Yahudi padahal musuh, tapi ternyata yang isinya dermawan, yang lapang dari itu ada orang Yahudi. Nah, kemudian terus gimana? Pala makanan lain ro'a syiratul muslim. Setelah ini malam, maka orang muslim tersebut melihat dalam impiannya seolah-olah kiamat. Dan kelihatanlah orang Sirabi tersebut, orang Yahudi, KIP, nih wong Islam kan tuh manusia pada keadaan aus, pada keadaan susah. Maka ketika itu melihatlah orang Muslim tersebut ada satu gedung, satu hotel dari Inten yang di dalamnya adalah ada orang Yahudi. Tuh, hei ahli penghuni ini gedung, coba tolong saya minta air untuk minum. Maka dijawablah hadal qasru
Iya gedong iki gedong wau emang gedong ira. Wau emang cuma berhubung ira wingi di jalur selek wong pakir nolak boten disungi, maka dilimpahkan iki gedong ning ngarane wong tetangga ira yang di kampung. Ya. Jadi asalnya mah benar muslim berhubung pelit kereket jahe si gedongko diurupakan dilimpahkan mari wong yang tersebut. Nah makanya ada istilah idkhul surur ala khair min wasidina manjingaken keberakan manjingaken hubungan mari atine wong Islam akan lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Mayat kamu ngatur. Oh, padahal itu punya kamu belum buat kamu tadinya mah. Berhubung kamu itu waktu dipinta oleh orang yang lagi puasa puasa Asyura, orang miskin, kamu tidak memberi, ternyata ini gedong dipindahkan kepada orang yang memberi. Oh tentu. Jadi Yahudi mancing di surga. Ya. Bacaan. Nah, pas bangun mimpi. Bangun. Si Robi tersebut madhurun. Apa istilahnya? Mendekati si Yahudi itu. Engkau tak terasa ya. Wali alaika hakun, dan untuk saya terhadap Anda ada hak, dan saya punya hajat kepada Anda, kepada kamu. Apa hajatnya? Coba pahala yang engkau kasih 10 dinar tersebut jual kepada saya, akan saya bayar 100 dirham, saya kasih untung. Gimana kata si Yahudi? Wallahi demi Allah, jangankan 100 dinar, 1000 dinar saya tidak akan jual. Ya, itulah fadilah dina Asyura. Sing sampun puasa alhamdulillah, sing sampun ngubur Asyura alhamdulillah. Apa faedahnya? Jadi salah satu keterangan wa man masaha bihi ala rasiyatin aw asana ila pakana masani la itami waladi adam, dan barang siapa orang yang mengusap memegang kepala anak yatim atau memberi kebaikan bersedekah, maka seakan-akan dia memberi kebaikan kepada yatim anak adam. Jadi makanya Asyura disebutnya lebaran yatim. Kata sing sodako bari juga sirah yatim iku paringan. Dan barang siapa orang menengok orang yang sakit pada hari Asyura, maka seolah-olah seakan-akan yang menengok orang yang sakit daripada anak Adam semuanya. Jadi Asyura itu adalah hari yang telah diciptakan oleh Allah, yang Allah telah menciptakan aras, lauhil mahfuz, kolam itu diciptakan oleh Allah pada hari Asyura. Ki akhirnya lamun kita tahu ya. Ya alhamdulillah itu siksa pun mudah-mudahan sebetulnya Asyura itu ngilangkan pailah paceklik. Cuman caranya bagi-bagi segelas edam berasku dibubur